Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dinda Alifa, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, sedang menjalankan praktik pengalaman lapangan mayor. Hari ini saya akan mengadakan sebuah ceramah singkat mengenai bersama kesulitan akan ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu, yang senantiasa memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak nanti. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan, senang rasanya hari ini saya dapat berjumpa kembali dengan kalian meskipun dalam keadaan online. Terima kasih telah memberikan kesempatan dan kepercayaan serta meluangkan waktu untuk sejenak menonton ceramah singkat saya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai kesukaran, kesedihan, dan cobaan, kita pasti pernah merasakannya. Atau mungkin saat ini kita sedang merasakannya. Maka dari itu, tema yang akan saya angkat hari ini adalah mengenai setelah kesusahan pasti akan ada kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan bersama kesulitan ada kemudahan. Para mufasir sepakat mengenai dua ayat ini bahwa Allah berjanji bersama kesulitan akan disediakan dua kebahagiaan atau dua kemudahan. Syah Nasruddin dapat menjadi penjelas dari dua ayat tersebut. Nasruddin kedatangan tetangganya yang merasa kesal karena dititipi keponakan-keponakannya yang nakal. Rumahku sudah sempit, kini semakin ruwet, ditambah dengan kedatangan keponakan-keponakanku. Nasruddin beri saya nasihat. Nasruddin hanya bisa tersenyum dan mengatakan, ambillah 2 ekor ayamku dan peliharalah di dalam rumahmu. Tetangganya merasa kesal, tapi Nasruddin segera menyela. Itulah caranya agar kamu mendapatkan rumah yang luas. Akhirnya tetangganya pulang dan membawa 2 ekor ayam. 2 hari kemudian, tetangganya pun masih merasa kesal dan datang kepada Nasruddin. Tetapi Nasruddin sudah menyediakan 2 ekor kambing. Kemudian tetangganya pulang dan membawa 2 ekor kambing tersebut. 2 hari kemudian tidak ada perubahan. Tetangganya masih merasa kesal. Akhirnya dia datang ke Nasruddin dan ternyata Nasruddin sudah menyediakan 2 ekor sapi. Pulanglah tetangga tersebut dan membawa 2 ekor sapi yang harus dipelihara di dalam rumahnya yang sempit itu. 2 hari kemudian, tetangga tersebut mendapat surat dari Nasruddin yang berisi agar segera mengembalikan ayam. Tetangga merasa senang karena satu masalah telah hilang. Kemudian berturut-turut dia diminta untuk mengembalikan kambing dan sapi. Beberapa hari kemudian, tetangga tersebut datang kepada Nasruddin dengan wajah yang berseri-seri. Terima kasih sahabatku, kini rumahku sangat-sangat luas dan keponakanku sangat-sangat menyenangkan dan lucu. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, tetangga tersebut setelah satu kesulitan dia mendapat 2 kebahagiaan. Yang pertama, luas sempitnya rumah tidak didasarkan kepada ukuran, namun dengan cara pandang. Ayam, kambing, dan sapi melatihnya menemukan cara pandang baru. Dan kebahagiaan yang kedua, tetangga tersebut menyadari bahwa keponakannya lebih lucu dan menyenangkan daripada seekor ayam, kambing, dan sapi. Dan keponakannya tersebut sangat-sangat tidak layak untuk dibenci. Sungguhnya, kisah tersebut hanyalah sebuah ilustrasi. 2 kebahagiaan yang Allah janjikan, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
Rumi berkata, agar buah mangga bisa dinikmati, maka ia harus bersedia untuk dikupas. Agar ia menjadi matang, maka ia harus rela untuk mengubah seluruh bagiannya menjadi lebih kuning atau lebih merah. Itu tentu saja bukan suatu proses yang mudah, tetapi satu-satunya jalan yang harus ia lewati agar memberikan kebahagiaan kepada yang lain. Teman-teman, suatu jalan yang kita tempuh menjadi sempit, usaha yang gagal, harapan yang putus, yakinlah akan ada kemudahan dan kebahagiaan yang datang. Jangan bersedih, sesungguhnya setelah kefakiran ada kekayaan, setelah sakit akan ada kesembuhan, setelah cobaan akan datang pertolongan, dan setelah kesusahan akan datang kebahagiaan. Sama halnya seperti kita yang sedang berada dalam cobaan pandemi COVID-19. Bahkan keluarga kita, kerabat, tetangga, atau kita sendiri sedang mengalami cobaan tersebut. Misalnya sistem pendidikan yang berubah menjadi online, ada yang di PHK, ada yang gugur karena terkena COVID-19, atau mungkin tim nakes yang tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Teman-teman, saya menyadari bahwa kita sedang dalam kesusahan. Maka dari itu, yakinlah kita akan keluar dari pandemi COVID-19. Dengan syarat kita harus bisa sama-sama berjuang. Misalnya dengan mematuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Tidak berada dalam kerumunan. Dan kita harus bisa meredam ego kita untuk kumpul-kumpul ke dalam sesuatu yang tidak penting seperti nongkrong di kafe dan lain sebagainya. Kawan-kawanku yang dirahmati Allah, maka dari itu jangan pernah berhenti untuk berusaha dan berdoa. Yakinlah bahwa akan ada kebaikan dan kebahagiaan di balik suatu peristiwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.